ketemu lagi dengan Kak Dena, dan kawan. Adik-adik, minggu ini tema kita adalah berbagi berita sukacita karena kita memasuki bulan Desember yang ada berita sukacitanya adik-adik. Nah, sebelum memulai lebih lanjut ya adik-adik, seperti biasa kita mau awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh berkumpul bersama walaupun kami tidak bisa beribadah secara langsung bersama Tuhan, tapi kami hanya percaya bahwa setiap kami dan adik-adik yang ada di rumah sama-sama menyatukan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi "Ku Senang Jadi Anak Tuhan". Kak Dena yakin kalau adik-adik semua tidak akan bohong ya, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sekarang kita nyanyi yuk, adalah sukacita. Nah adik-adik, tadi Kak Dena sudah sebutkan bagaimana tema kita hari ini adalah tentang berbagi berita sukacita. Kira-kira adik-adik di bulan Desember ini ada sukacita apa ya yang akan kita sambut? Ya, kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Kak Marni. Betul sekali adik-adik. Yuk kita akan sambut dengan menyanyikan pujian Selamat Selamat Datang.
adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Kak Vina dalam cerita firman Tuhan. Adik-adik, tadi Kak Vina dikasih coklat nih. Nih, dari Kak Dena. Kita coba ya. Enak banget. Nanti kalau adik-adik nih ketemu sama Kak Vina kasih ya. Oh iya, Kak Vina cari dulu nih. Tadi ada Kamar nih. Ya. Nah, Kamar nih. Ini tadi Kak Vina dapat coklat dari Kak Dena. Cobain deh. Nih. Kamar coba ya Kak Vina. Cobain. Enak loh. Pasti Kamar nih suka deh. Enak kan? Enak banget ya. Kak Vina. Nih, Kak Vina masih punya banyak. Kamar nih bawa untuk Kak Tati dan juga Bang Ode. Ini buat dibagiin Kak Vina? Iya. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya Kak Vina. Iya, sama-sama. Dadah. Nah, adik-adik, tadi Kak Vina dapat coklat nih dari Kak Dena. Nah, Kak Vina suka coklatnya enak. Kak Vina tidak mau merasakan enaknya coklat itu sendiri. Tapi Kak Vina juga mau Kak Marni dan teman-teman yang lain untuk ikut merasakan enaknya coklat itu. Nah, karena hari ini nih adik-adik, kita akan belajar tentang berbagi sukacita bersama. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Sikap berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Tuhan, kini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau bisa menolong kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan memahami cerita firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, siapkan hati kami. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar dari Ibu Maria yang berbagi sukacita dengan Ibu Elizabeth. Nah, pasti adik-adik masih ingat ya dengan cerita kita minggu yang lalu. Perhatikan ya adik-adik. Ketika itu malaikat Gabriel menyampaikan berita sukacita kepada Ibu Maria bahwa ia akan mengandung bayi Yesus. Meskipun pada saat itu Ibu Maria belum menikah. Semua bisa terjadi karena kuasa Tuhan yang ajaib. Dan ternyata malaikat Gabriel juga menyampaikan bahwa Ibu Elizabeth tengah mengandung meskipun dia sudah tua. Mendengar berita itu, Ibu Maria kemudian pergi mengunjungi Ibu Elizabeth di kota Yehuda. Dan sewaktu Ibu Maria masuk ke dalam rumah dan mengucapkan salam kepada Ibu Elizabeth, melonjaklah bayi yang ada dalam rahimnya. Dan Ibu Elizabeth pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu ia berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Ibu Elizabeth sangat takjub dengan karya Tuhan yang luar biasa itu. Ia pun berkata, "Siapakah aku ini sampai Tuhan, Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Mendengar itu, Ibu Maria pun memuji Tuhan. Katanya, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat Tuhan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tuhan mempunyai rencana besar untuk Maria melalui kelahiran bayi Yesus. Sebab melalui Yesus, Tuhan akan menggenapi janjinya untuk memberkati seluruh bumi. Ibu Maria pun tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Ibu Elizabeth.
lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, melalui cerita Ibu Maria dan Ibu Elizabeth tersebut, kita bisa belajar betapa pentingnya untuk kita bisa berbagi sukacita kita di dalam Tuhan dengan orang lain, yaitu agar kita bisa merasakan sukacita tersebut bersama-sama, sehingga kita bisa bersama-sama juga untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, karya Tuhan dalam kehidupan kita itu ada banyak sekali. Nah, contohnya nih, misalnya sukacita kita ketika kita berulang tahun, atau juga sukacita kita ketika kita memperoleh sesuatu yang baru. Misalnya kita mendapat mainan baru, atau kita mendapat baju baru, sepatu baru, atau masih banyak lagi ya adik-adik ya. Dan juga ketika kita sedang naik kelas, mendapatkan nilai yang bagus, kita sudah lulus sekolah, atau juga ketika kita sembuh dari sakit penyakit. Nah, adik-adik, Tuhan menginginkan kita bukan hanya mengucapkan syukur kepada Tuhan, tetapi kita juga diminta oleh Tuhan untuk bisa membagikan rasa syukur kita, sukacita kita kepada orang lain, supaya orang lain juga ikut merasakan sukacita yang kita rasakan juga. Nah, begitu juga sebaliknya adik-adik, kita juga bisa merasakan sukacita yang orang lain bagikan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekian dulu adik-adik pelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Diulangi ya, Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Selamat menghafal ya, dadah. Halo adik-adik sekolah minggu GKR Camanik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi nih dengan Bang Ode. Hari ini Bang Ode akan membawakan aktivitas buat kalian semua. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, seperti tema dan juga cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Vina untuk menyebarkan berita sukacita, maka di hari ini aktivitasnya kalian akan membuat kartu Natal sederhana. Nah, sebelum kalian membuatnya, kalian pertama-tama harus mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kartu Natal sederhana itu. Yang pertama adalah kertas karton. Nah, kertas kartonnya bentuknya seperti ini. Lalu kalian bisa lipat dua supaya bisa menjadi seperti kartu. Lalu kalian juga siapkan pensil, lalu juga pensil warna. Lalu kalian siapkan juga kertas warna seperti ini, lalu gunting dan juga lem. Kalau kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya, yuk mari kita mencoba membuatnya. Nah, yang pertama-tama harus dibuat itu adalah pohon cemaranya yang akan kalian tempelkan di sampul depan kartu tersebut. Nah, pertama adalah kalian bagi dua seperti ini, lalu kalian akan menggambarkan pohon cemaranya. Nah, nih perhatikan, kalian gambarkan dulu ya pohon cemaranya seperti ini. Jadi kalian harus buatnya di tengah-tengah, lalu kalian gunting sehingga nanti dia akan terbagi dua. Oke, setelah itu kalian gunting deh. Nah, kalian buka. Nah, seperti pohon cemara kan? Lalu kalian tempelkan di sampul depan kartunya.
pergunakan lem yang sudah disiapkan. Atau kalian nggak punya, kalian punyanya double tip juga boleh, kalian pakai double tip. Setelah kalian itu, lalu kalian tempelkan. Nah, seperti ini. Oh, ada yang kelebihan sedikit, nggak apa-apa ya. Lalu kalian ambil yang warna coklat. Yang warna coklat sebagai apa? Yo. Iya, betul. Sebagai batang pohonnya ya. Ini kalian pakai lemnya lagi. Lalu tempelkan. Nah, kalau dilihat situ kan ada juga bintang. Nah, prinsipnya sama, caranya sama dengan membuat pohon cemara tadi. Kalian sediakan kertas warna yang gambarnya, yang warnanya boleh deh terserah. Kan Bang Ode punyanya warna kuning, jadi pakai warna kuning. Nah, kalian coba buat bintangnya. Nah, gambar bintangnya juga seperti tadi pohon cemara ya. Boleh kalian mau membuatnya lebih dari 3 atau mau buatnya 10 boleh, atau kalian mau buat pernak-pernik yang lain boleh. Nih Bang Ode mau membuat salib. Nanti Bang Ode mau tempelkan di dalam kartunya. Nah, setelah kalian menggambarnya, kalian mulai mengguntingnya. Setelah kalian selesai menggunting dan mendapatkan pernak-perniknya, misalnya bintang atau pernak-pernik yang lain, kalian mulai menempelkannya di kertas yang Kalian tahu nggak sih kenapa kalau Natal itu identik dengan pohon cemara? Jadi pohon cemara itu adalah pohon yang tetap tumbuh ketika musim dingin atau musim salju. Jadi melambangkan hidup yang kekal, sama seperti yang Tuhan Yesus tawarkan, kehidupan yang kekal. Makanya Natal itu identik dengan pohon cemara. Nah, selesai untuk bagian luarnya. Kalau bagian dalamnya, kalian bisa berkreasi dan menuliskan berita sukacita apa yang ingin kalian bagikan melalui kartu Natal ini kepada orang yang ingin kalian kirimkan nih kartu Natalnya ya. Kalau tadi kan Bang Ode sudah membuat Tuhan Yesus baik. Nah, kalian boleh nih mengikuti apa yang dituliskan Bang Ode, atau kalian ingin membuat sendiri. Nah, Bang Ode akan tuliskan lagi ya, Tuhan Yesus baik. Kalian juga bisa kasih warna-warna. Nah, Tuhan Yesus baik. Lalu di sebelahnya kalian bisa menuliskan Selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau kalian sudah menuliskannya, Tuhan Yesus baik, Selamat Natal Tahun Baru, untuk mengingatkan kepada orang yang ingin kalian kirimkan bahwa Tuhan Yesus itu baik, dan juga mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kalian juga bisa menempelkan pernak-pernik yang lain. Bang Ode buat salib, jadi kalian bisa tempelkan di dalamnya. Oke, nah adik-adik selamat mencoba ya.
Bang Ode yakin kalian pasti hasilnya lebih baik dari yang Bang Ode buat. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita tutup dalam doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami belajar tentang berbagi sukacita. Tuhan, mampukan kami untuk membagikan sukacita yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh bersama-sama berterima kasih, bersyukur kepadamu, dan juga bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah! Halo adik-adik sekolah minggu KKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020, tepatnya di bulan Desember. Biasanya kita merayakan apa sih adik-adik di bulan Desember? Betul sekali, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sekolah Minggu GKI Arca Manik akan mengadakan ibadah perayaan Natal secara virtual pada tanggal 20 Desember, tepatnya pukul 7 pagi adik-adik. Kita mengharapkan adik-adik bisa mengikuti ini dari awal sampai akhir tepat pada pukul 7 pagi, karena ada yang menarik nih adik-adik. Tentunya yang menarik ini akan kita batasi hingga pukul 12 siang di hari yang sama. Makanya jangan dilewatkan ya. Dan jangan lupa untuk tanggal 27 Desember kita akan tetap ada ibadah seperti biasa. Untuk tahun 2021 kita akan bertemu di tanggal 17 Januari adik-adik. Sampai jumpa.